Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustauda'. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan dialah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Kemudian ada bagimu tempat tinggal sementara dan tempat tinggal yang tetap. Sungguh telah kami jelaskan dengan rinci tanda-tanda bagi orang-orang yang mengerti. Tafsir nomor 883. Mustaqor artinya kehidupan di alam dunia ini, dan musta'uda artinya kehidupan sesudah mati. Atau kata yang pertama berarti jangka waktu antara mati dan hari kebangkitan, dan yang kedua kehidupan sesudah hari kebangkitan. Ayat ini berarti bahwa jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengembangbiakan umat manusia dari satu jiwa, maka tidak mungkin manusia diciptakan tanpa tujuan. Tujuan besar dalam menciptakan dan mengembangbiakan umat manusia ialah Dia telah menetapkan bagi mereka bukan hanya suatu masa tinggal di atas bumi ini, melainkan juga kehidupan kekal sesudah alam kubur, tempat orang-orang soleh akan menjumpai Tuhan mereka. Sungguh suatu tujuan yang luhur, dan mereka dapat menjangkau tujuan itu hanya di bawah bimbingan utusan-utusan ilahi. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran riju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kiwanun daniyatu wa jannatin min a'nabin wa والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه Inna fi dzalikum la ayatil liqaumin yu'minun. Dan dialah yang telah menurunkan air dari langit, maka dengan perantaraannya kami mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Lalu kami mengeluarkan darinya dedaunan hijau, yang darinya kami mengeluarkan biji-biji yang bersusun-susun. Dan dari pohon kurma
dari mayangnya keluar tandan-tandan yang berjuntai. Dan kami jadikan pula kebun-kebun anggur, zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Lihatlah buahnya ketika ia berbuah dan menjadi matang. Sesungguhnya dalam hal demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Tafsir nomor 884. Di sini wahyu ditamsilkan sebagai air hujan. Dan ayat ini menjawab pertanyaan, seandainya sungguh-sungguh wahyu itu suatu rahmat, mengapa ada kekacauan dan perlawanan bila seorang nabi dibangkitkan? Berkata ayat itu, seperti halnya sesudah hujan turun, tumbuhlah segala macam tanaman yang buruk maupun yang baik, menurut benih-benih yang tersembunyi di dalam tanah. Demikian pula di saat kedatangan seorang utusan ilahi, manusia-manusia yang selama itu masih galau menjadi terpecah dalam golongan orang-orang yang baik dan yang buruk. Kata-kata yang serupa dan tidak serupa menyiratkan bahwa beberapa buah-buahan ada yang serupa satu sama lain, dan beberapa di antaranya berbeda satu sama lain. Hal itu dapat dikenakan kepada buah-buahan lain jenis, tapi menyerupai antara satu sama lain dalam segi-segi tertentu, namun berlainan dalam segi lainnya. Atau kepada buah-buahan sama jenis yang walaupun menyerupai satu sama lain dalam hal-hal utama, namun berbeda satu sama lain dalam rincian kecil. Beberapa buah rasanya lebih manis dari lainnya, dan beberapa buah berlainan dalam warna dan ukuran. Seperti itu pula halnya orang-orang yang menerima seorang nabi dan menaati petunjuk ilahi. Kalau di satu segi mereka mempunyai persamaan besar sekali antara satu sama lain, mereka berlainan dalam segi lainnya. Sebagian mencapai kemajuan akhlak dan rohani yang lebih maju daripada lainnya. Lagi sebagian lebih maju dalam satu segi perkembangan rohani, sedang yang lainnya maju dalam segi lainnya. Mereka mencapai kesempurnaan rohani yang berlainan dan mengembangkan ciri-ciri khas yang berlainan menurut kemampuan-kemampuan dan pembawaan alami masing-masing. Kata-kata menjadi matang mengisyaratkan kepada persesuaian dalam cara matangnya buah. Persis sebagaimana tidak adil kalau menilai kualitas satu buah hanya dengan mengambil buah mentah sebagai contoh. Begitu juga halnya tidak adil kalau mencela buah-buah wahyu, karena beberapa orang yang beriman masih berada dalam proses perkembangan rohani dan belum mencapai kesempurnaan. Waja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka menjadikan jin-jin sebagai sekutu bagi Allah, padahal Dia menciptakan mereka, dan mereka telah mengada-ngadakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan baginya tanpa ilmu. Maha suci Dia dan maha luhur dari apa yang mereka sifatkan. Tafsir nomor 885. Jin adalah wujud yang sembunyi atau memencilkan diri dari orang-orang awam. Ayat itu berarti bahwa manusia tergelincir bila ia menolak wahyu ilahi dan mengikuti pertimbangan akalnya sendiri, lalu menyekutukan jin dan malaikat-malaikat dengan Tuhan dan menisbahkan anak laki-laki dan anak perempuan kepada Dia. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada